Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya AGK, dan kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya membaca sebuah kumpulan cerpen terbaru dari Di Lestari yang berjudul Tanpa Rencana. Nah, jadi ini adalah karya keempat ya, kumpulan cerpen keempat yang pernah ditulis oleh Mbak Di, dan ini karena ditulisnya tanpa rencana, maka saya ingin membuat video reviewnya juga tanpa rencana. Nah, bagaimana first impression saya terhadap karya ini? Yuk sama-sama kita bahas. Jadi yang pertama, ini ceritanya ada sekitar 17 judul yang terdiri dari ada cerpennya, ada prosanya, dan juga ada puisinya. Yang menarik memang seperti tajuknya bahwa buku ini ditulis tanpa rencana sedikit pun. Karena kita tahu ya, Mbak Di itu kan terkenal sebagai seorang perencana ulung. Kita tahulah bagaimana ketika beliau menulis Aroma Karsa aja itu risetnya sampai seperti apa, kemudian bagaimana serial Supernova gitu kan. Tapi di buku ini beliau benar-benar mencoba ya mengantitesis semua teori-teori menulis yang pernah beliau sampaikan. Bahwa menulis itu harus buat perencanaan dulu, menulis itu harus riset dulu dan sebagainya. Nah, dalam buku ini kita akan diperlihatkan bagaimana seorang Di Lestari itu jujur ya terhadap beliau, terhadap dirinya sendiri, terhadap pengalaman kehidupannya, terhadap apa yang dia pikirkan dan sebagainya. Makanya cerita-cerita dalam buku ini tuh banyak sekali cerita personal. Bagaimana cerita beliau saat kehilangan, kemudian bagaimana ada salah satu cerita di sini tentang seorang penulis yang tidak punya ide gitu. Bahkan tidak punya ide itu bisa menjadi ide itu sendiri. Dan yang paling menarik juga ada salah satu cerita yang judulnya adalah Transendensi Ampas Insani, yang kalau disingkat, iya itu dia. Itu benar-benar sebuah cerita yang sangat spiritualitas ya. Masya Allah sekali itu. Apalagi karakternya bernama Wahyu dan Firman, wah nambah-nambah. Nah, yang paling saya suka juga adalah dalam buku ini ada 3 cerita itu yang berdasarkan request dari pembacanya. Jadi karena ini kan judulnya adalah spontanitas ya, maka Mbak Di pernah waktu itu menyebar gitu ya, coba tulis ide yang kalian pikirkan tentang cerita yang pengen kalian tuliskan gitu. Maksudnya dari para pembaca ini, cerita apa sih yang paling pengen ditulis oleh Mbak Di gitu. Jadi ada 3 cerita yang ditulis berdasarkan request pembaca. Yang pertama itu adalah dari Asam Garam. Ini cerita tentang seorang yang membuat gitu ya, membuat garam tapi dari sebuah danau yang itu asinnya terbuat dari air mata seseorang. Menarik banget kan? Apalagi yang selanjutnya itu yang kedua ada cerita yang berjudul Supernova Launch. Nah, ini ceritanya itu tentang bagaimana kehidupan karakter para supernova setelah ceritanya. Jadi buat saya yang belum pernah membaca Supernova, cerita ini jadi sangat menarik karena saya jadi mengenal gitu ya karakter-karakter dalam serial Supernova itu seperti apa. Dan saya jadi penasaran gitu, pengen berkenalan lebih lanjut dengan mereka. Kita nggak tahu apakah mereka akan nongol lagi ya di buku-buku selanjutnya. Tapi yang jelas ada salah satu karakter dari novel Mbak Di yang lain yang bertemu dengan para supernova ini. Jadi apakah Supernova Universe ini akan semakin meluas? Nah, kita tungguin aja ya bagaimana konfirmasinya. Yang jelas karakternya ini katanya sih bakalan dapet buku kedua ya, apalagi buku pertamanya juga katanya mau difilmin. Dengar-dengar sih ya, kita tungguin aja lah ya. Dan yang ketiga ada puisi yang berjudul 48. Karena dalam buku Madre ya, itu beliau pernah nulis ada
ada puisi ya, ada salah satu puisi yang berjudul 33, karena pas beliau nulis Madre itu usia beliau baru 33. Nah sekarang di usianya ke-48 beliau diminta untuk menuliskan semacam sequel gitu dari puisi yang 33 tadi. Dan itu bisa kita temukan dalam kumpulan cerita ini. Secara umum sih saya cukup suka ya, karena ada banyak kata-kata menarik ya, diksi-diksi ya, seperti yang biasa kita temukan dalam buku-bukunya Mbak Adi Lestari. Jadi yang mau nambah kosakata memang wajib banget sih baca bukunya beliau. Dan mungkin kekurangannya menurut saya, kalau misalkan mau baca ini, baiknya sih harus agak fokus ya. Karena ada beberapa bagian gitu yang kalau misalkan kita lagi nggak fokus kayak kelewat gitu, tadi ceritain tentang apa sih, ini ngomongin apa sih gitu. Jadi ya baiknya memang di waktu luang teman-teman bisa menikmati kumpulan cerpen yang ini. Nah lalu sebagai penutup saya ingin mengutip salah satu kalimat yang ada dalam penutup dalam buku ini. Kata Mbak Di, berkarya itu bukanlah perkara berbicara, melainkan mendengar. Itu yang saya percaya, karena itulah yang saya teralami saat saya berproses kreatif sepanjang hidup saya. Begitu. Jadi memang buat Mbak Di ya, semua karya itu kan hasil dari perenungan, hasil dari pengalaman. Jadi tanpa perlu kita meriset jauh-jauh, kita bisa menulis cerita bahkan dari hal-hal yang pernah kita alami. Nah untuk penulis pemula, jangan lupa untuk praktekkan nasihat dari Mbak Di ini dalam proses kalian menulis ya. Dan untuk yang penasaran buku ini bisa ditemukan di mana, ini bukunya sudah bisa didapatkan di toko buku online, di Keranjang Kuning, kemudian juga di Out of the Box ya, Bazarnya Mizan yang sekarang sedang berlangsung, serta di toko buku kesayangan kalian. Itu saja dari saya, hatur nuhun, terima kasih. Dan kalau misalkan kalian punya pengalaman dalam membaca buku ini, boleh tulis di kolom komentar. Hatur nuhun dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.